Oke, baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kita melaksanakan ujian tengah semester, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, dan masih berada di bulan Syawal. Jadi izinkanlah saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya taqabbal minna wa minkum jika pada semua hal yang kita lalui secara bersama ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikian pula kalian, ya oke lah. Sebelum kalian berbuat salah, sudah saya maafkan. Jadi kita sudah kembali fitrah. Kita salah tidak ada satu dan lain hal yang kita sembunyikan untuk menjadi sebuah alasan tidak bisa memaafkan. Karena kita sudah sama-sama bermaaf-maafan di hari yang fitrah ini. Oke, baik. Kita hari ini pertemuan yang pertama setelah ujian tengah semester. Minggu yang lalu memang secara jadwal seharusnya sudah bisa dimulai. Jadi ada kelas yang memang sudah dimulai pertemuannya minggu yang lalu, tapi kebetulan pada hari Senin minggu yang lalu ada acara halal bihalal di universitas sehingga kita mulai perkuliahannya itu di hari ini saja. Insya Allah nanti ke depan setengah semester yang akan datang sampai dengan ujian akhir, kita akan membahas terkait dengan teknis penggunaan atau aplikasi dari akuntansi syariah, di mana yang kita gunakan untuk objek transaksionalnya adalah di sebuah lembaga perbankan. Jadi untuk kita jadikan sampel di dalam pembelajaran akuntansinya nanti kita pakai perbankan syariah. Kenapa perbankan syariah? Karena memang saat ini yang sudah menggunakan aplikasi akuntansi syariah cukup lama. Artinya jika sudah memiliki dasar yang kaku untuk akuntansi syariahnya, itu ada di lembaga perbankan syariah. Cuman apakah hanya perbankan syariah saja yang bisa mengaplikasikan? Tentunya tidak, ya. Tentunya tidak. Semua unit usaha apapun itu, selama memang mau berubah, selama memang mau mengarahkan dasar filosofisnya itu bergeser kepada fungsi dan tujuan akuntansi syariah, seperti yang kita sudah diskusikan kemarin, insya Allah bisa menggunakan. Nah, oleh karena itu, apa yang saya sampaikan hari ini adalah suatu hal yang paling mendasar terkait dengan aplikasi akuntansi syariah itu. Yang mana tidak semata-mata karena ini dicontohkan di lembaga perbankan, itu hanya bisa dipakai di bank saja. Tidak. Semua unit usaha, apapun bentuknya, pada prinsipnya bisa menggunakan. Ya, pada prinsipnya bisa menggunakan. Namun, karena standar keuangan syariah yang kemarin saya minta untuk kalian miliki itu apapun bentuknya itu masih berorientasi pada lembaga perbankan, memang secara umum akuntansi syariah yang kita akan diskusikan lebih banyak mengarah kepada transaksional perbankan syariah. Nah, untuk mendukung kelancaran pembelajaran kita, karena kita bicara tentang teknis, kita bicara tentang sesuatu yang benar-benar terjadi secara real, akan lebih baik lagi kalau apa yang saya sarankan kemarin sudah kalian ikuti, yaitu mempunyai minimal draft ya, minimal draft. Syukur kalau kalian sudah benar-benar memiliki dalam bentuk buku. Ya, buku standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK syariah. Saya tidak menuntut apakah itu asli atau hanya fotokopi atau hanya soft copy.
saya tidak mementingkan itu. Yang penting ada, ya. Karena hal itu menjadi sebuah pegangan ketika kita akan belajar teknis akuntansi. Secara teoritis, ya, secara teoritis kita belajar akuntansi itu memang banyak didukung oleh buku-buku akuntansi. Ya. Cuman teoritis itu tidak lama. Paling lama ya hanya selama kalian kuliah saja. Itu teoritis. Nah, yang kedua, teoritis itu jangan dijadikan satu acuan yang menjadi dasar satu-satunya. Nggak boleh. Teoritis itu hanya menunjukkan konstruksi dasar. Ya, hanya semacam bagan alur, semacam pola yang nanti akan kita gunakan sebagai rujukan memahami secara utuh. Jadi ibarat kita itu mau melihat sebuah rumah, teoritis itu hanya konstruksi dari rumahnya aja. Hanya gambar atau desain dari rumah itu. Panjang sekian meter, tinggi sekian meter, kemudian masing-masing ada beberapa ruang, ruangnya masing-masing ukuran sekian meter persegi, kemudian nanti di dalamnya itu terdapat beberapa ornamen. Nah, cuman begitu aja. Namun untuk lebih bisa memahami secara real, kita harus mendekatkan diri kepada aturan yang digunakan. Ya, jadi disinilah fungsi aturan di samping sebuah buku atau di samping sebuah panduan teoritis yang lain. Ya. Nah, aturan inilah yang nanti akan kita pegang terus sampai aturan itu berganti. Kalau buku hampir nggak ada gantinya ya. Buku itu paling hanya ada pelengkapnya. Tapi kalau diganti kayaknya itu ya kecil kemungkinannya. Nggak ada orang kemudian mengganti buku. Walaupun mungkin edisi 1 terbit, edisi 2 terbit, edisi 3, ya itu hanya pembaruan aja. Dilengkapi dengan beberapa tambahan. Tapi yang awal-awal nggak pernah diganti karena itu jadi teori. Ya, kita sudah bahas apa itu teori. Nah, teori itu hanya dasar. Jadi jangan dijadikan satu-satunya referensi. Ya. Nah, karena ini hanya dasar, tentunya belum cukup, karena itu belum lengkap. Dilengkapilah dengan yang namanya aturan. Kalau kita bicara akuntansi, maka aturannya ada di PSAK. Kalau kita bicara akuntansi syariah, maka PSAK-nya harus PSAK akuntansi syariah. Ya, saya tidak menuntut bentuknya apa. Kita syukur kalau tadi kalian mempunyai bukunya, buku PSAK akuntansi syariah itu ada sendiri. Jadi jangan dibayangkan PSAK itu hanya ada satu yang tebel itu ya. Enggak. Ya memang afdolnya kalau mau lengkap semua itu. Cuman kan ya relevansinya untuk belajar masih terlalu mahal. Gitu. Ya, kalau saran saya sih beli yang parsial aja. Kalau kita akan belajar akuntansi syariah, ya beli PSAK syariah. Di buku online banyak itu, coba masuk di Tokopedia, masuk di Bukalapak, masuk di Shopee, ketik aja PSAK akuntansi syariah. Insya Allah nanti akan keluar bukunya. Saya belum ngecek untuk yang harga sekarang berapa. Tapi insya Allah itu nggak lebih dari 100.000. Nah, itu yang saya maksud untuk panduan belajar. Mulai pertemuan kita minggu depan, kita sudah akan pakai itu. Hari ini memang belum. Nah, hari ini kita akan bicara tentang dasar awal dulu aja untuk memahami hal-hal pokok yang nanti akan kita pahami satu persatu di pertemuan-pertemuan akan datang. Nah, hal ini penting, ya toh, karena apa? Untuk melengkapi pemahaman kita secara utuh terkait dengan akuntansi syariah. Karena hasil evaluasi ujian tengah semester kemarin, yang memang nilai belum saya masukkan di Classroom ya. Insya Allah nanti kita masukin kalau akan digabung dengan nilai akhir. Ada beberapa pola yang saya tangkap dari jawaban yang dikumpulkan. Pola yang pertama adalah ya
pola yang paling sesuai, pola yang benar. Gitu. Jadi benar itu artinya antara jawaban dengan pertanyaan itu sinkron. Ditanya apa, jawabnya apa, terus kemudian sesuai, searah. Nah itu disebut yang benar. Gitu ya. Karena untuk mengoreksi sebuah jawaban yang apa ya, yang bersifat uraian, yang normatif seperti itu, ya memang tidak bisa kita gunakan tangan dikilani, ya, pirang-kilan gitu, berapa banyak yang ditulis, enggak. Tetapi sinkronisasi antara apa yang ditanyakan dengan apa yang dijawab. Sinkron sudah benar. Nah, untuk bisa sinkron itu artinya harus paham. Nah, karena sinkronisasi itu mewakili kepemahaman kalian terkait dengan materi. Nah, itu ada juga yang memang seperti itu. Bagus gitu. Ya, nggak usah disebut siapa-siapa ya. Nanti salah, yang nilainya bagus itu yang paling sinkron. Kemudian yang kedua, itu nggak konsisten. Ya. Bisa jadi awalnya itu sinkron, mau mengarah ke sana. Ya. Tapi tiba-tiba sampai tengah-tengah itu belok. Gitu. Belum nyampe tempatnya udah pindah yang diceritakan. Arahnya berubah. Nah ini yang kedua. Tentunya akhirnya kan akan mengurangi yang namanya hasil. Belok itu kayaknya ada dua kemungkinan. Ya, tapi saya nggak ngerti yang mana itu yang ada di kalian ya. Kemungkinan yang pertama nggak yakin aja. Ya. Kok gini ya? Nah akhirnya mencoba berpikir dengan cara yang lain, tapi akhirnya malah menyimpang. Nah itu yang pertama kemungkinannya. Yang kedua, ya bisa jadi mengkompilasi gitu ya. Mengkompilasi dari jawaban teman-temannya. Loh, kayak kok ngono. Akhirnya hasil kompilasinya malah acak. Gitu. Resiko kompilasi itu. Jadi kompilasi jawaban yang memang jawabannya itu nggak sinkron itu artinya nggak benar gitu. Nggak jadi gitu. Akhirnya malah aneh bentuknya. Nah, ini yang terjadi di pola yang kedua. Pola yang ketiga ada lagi nggak paham gitu ya. Nggak paham itu artinya nggak sesuai. Ditanya apa, jawabnya apa gitu. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, karena hasil evaluasinya seperti itulah, berarti saya menyimpulkan bahwa di antara kalian ada kemungkinan yang belum paham. Ya. Ada yang belum paham. Saya tahu sebenarnya siapa-siapanya, cuma nggak usah disebut. Tolong disadari sendiri saja. Saya kemarin ditanya di ujian seperti itu, kemudian saya jawabnya bingung, itu artinya apa? Ya, seperti itu. Kalau kalian memang pada saat itu masih merasa bingung, saat itu kemudian nggak yakin, saat itu kemudian kalian mencoba sesuatu yang ya dari hasil bantuan dari pihak lain, ya. Berarti disitulah letak kebelumpahamannya. Ya. Tetapi kalau kalian kemarin sudah yakin atas apa yang kalian jawab, yakin bahwa pertanyaan seperti itu nanti jawabannya seperti ini, ya disitulah sesuatu yang mulai terlihat paham. Ya. Nah, untuk itu semualah, maka coba setengah semester yang akan datang ini nanti kita tingkatkan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa yang kita bahas nanti beda. Kalau kemarin lebih banyak ke aspek teoritisnya, sekarang agak banyak ke aspek teknisnya. Nah, kalau ke aspek teknis berarti kita harus memahami satu, konsep dasar teoritisnya yang kita bahas setengah semester kemarin. Dua, prinsip-prinsip dasar operasional dari teknisnya itu yang nanti harus kita pahami dari aturan PSAK. Tiga, pemahaman akuntansi secara umum. Tiga itu. Jadi teoritis kemarin itu jadi fondasi yang paling utama. Kemudian ditambahi dengan pemahaman atas PSAK. Makanya nanti kita harus membahas PSAK. Cara membaca PSAK itu harus kita pahami. Makanya harus ada PSAK-nya oleh KNN terus biaya. Yang ketiga, baru kita dituntut untuk memahami secara akuntansinya. Lah ini harusnya di level semester kalian itu paling enggak sudah punya ini ya. Nah, kalau kemarin masih bingung,
PSAK yo ora duwe, akuntansine yo ora paham, ya sudah selesai. Ya. Jadi apa yang akan kita bahas ini ya sekedar dengerin aja. Apa meneh kuliah online dengerinnya sambil tiduran. Wah, enak ya, 12. Tidur lagi gitu ya. Jangan tahu. Nah, inilah yang akan kita pahami di setengah semester yang akan datang. Oleh karena itulah, mohon disiapkan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Yang butuh itu bukan Pak Arif, ya, intinya. Pak Arif hanya menyarankan dan tidak pernah maksa. Kalau memang berkenan, silakan dilakukan. Kalau ada hasilnya, toh juga nanti untuk kita semua. Tapi kalau tidak berkenan, ya monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau ada kekurang pahamannya, ya nanti kita semua. Yang jelas, secara ekonomi kita berpikir bahwa cost dan benefit minimal harus sama. Ya. Cost kalian membayar semester ini berapa? Apa yang kalian peroleh dari hasil membayar sekian juta itu? Ya, jangan kemudian apa-apa harus membayar ya, yang penting harus membayar. Nah, rugi ya, karena kalian bayar tetapi kalian tidak memperoleh sesuatu yang menjadi nilai tambah. Dan teman-temannya bisa tambah pinter. Ini mau tambah bingung, ya, malah repot itu. Oke, itu yang akan kita bahas nanti setengah semester yang akan datang. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ada yang mungkin mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, materi sudah saya share tadi di grup. Kita hari ini akan bicara tentang produk perbankan syariah. Kalau kita bicara produk, memang biasanya konotasi berpikir kita adalah sesuatu yang dijual oleh perbankan syariah. Cuma sebenarnya tidak hanya itu saja. Ya, tidak hanya itu saja. Karena di dalam produk bank syariah itu harus kita pastikan bahwa nilai-nilai syariah yang kemarin sudah kita bahas itu benar-benar ada di situ. Mana yang mencerminkan nilai syariah? Mana yang membedakan dengan produk yang ada di bank konvensional? Tentunya nanti akan berimbas kepada akuntansinya. Karena akuntansi itu kan akhir. Ya. Akuntansi itu hanya sekedar informasi. Di mana informasi itu tentunya mengikuti transaksional yang ada pada produk. Nah, oleh karena itu nanti tolong dibedakan. Monggo ini dicatat boleh, diingat boleh. Ya, bahwa ada 3 hal yang harus kita pahami ketika kita bicara tentang produk perbankan syariah. Yang pertama adalah nama atau jenis produknya itu sendiri. Yang pertama, nama atau jenis produknya. Jadi, apa jenis produknya? Nah, di sini nanti secara umum produk perbankan syariah persis sama dengan bank konvensional. Nah, inilah ya. Jauh-jauh hari saya sampaikan bahwa bank syariah itu merupakan dalam bahasa aplikasinya ya gitu aja. Penyesuaian transaksi yang ada di bank konven. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang sama. Nah, gara-gara yang sama itu banyak, maka kita harus jeli untuk membedakan. Terus kalau begitu bedanya di aspek apa? Karena kalau nanti kita tidak mampu untuk membedakan, maka semuanya kayaknya sama. Sehingga bank syariah itu hanya nama lain dari bank konven. Nah, itu kesimpulannya. Celaka itu. Repot. Ya, jadi pertama adalah produknya. Karena produknya sama, yaitu apa? Sama dengan bank yang lain. Yang pertama ada tabungan, kemudian ada giro, ada deposito, dan ada juga layanan jasa perbankan yang lain. Di mana pelayanan jasa perbankannya juga sama. Itu nanti. Namanya sama. Nah, begitu. Cuman kan belum tentu ketika namanya itu sama, karakteristiknya itu juga sama. Kan belum tentu begitu. Oleh karena itulah, maka
kita harus melihat dari sisi karakteristik. Nah, untuk melihat dari sisi karakteristik, maka selain kita hanya bicara produk, maka kita juga bicara hal yang kedua, yaitu prinsip operasionalnya. Ya, jadi prinsip operasionalnya. Jadi ada produk, ada prinsip operasional. Misal, produknya itu adalah itu pengumpulan tabungan tadi, pengumpulan uang untuk dimasukkan ke dalam tabungan, pengumpulan uang dimasukkan ke dalam giro, pengumpulan uang dimasukkan ke deposito, atau kita sebut saja dengan istilah funding, ya, pengumpulan dana. Produknya itu. Ya. Nah, tetapi prinsip dasar operasional funding yang ada di bank konven dan di bank syariah harus beda. Karena disinilah bentuk perbedaan dari sisi karakteristik. Ya. Kalau bank konven itu lebih banyak berorientasi pada profit, yang saya sebut. Kalau kita itu misalkan mengumpulkan uang, gimana caranya uang yang terkumpul ke bank itu bisa menambah nilai profit untuk bank sebesar-besarnya. Nah, itu contohnya secara sederhana. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, oleh karena itulah nanti di sini harus kita bisa bedain minimal nama. Ya, nama-nama prinsip yang akan kita gunakan di dalam transaksi perbankan syariah. Yang mana prinsip itu merupakan karakteristik dari produk. Jadi ada produk pengumpulan dana untuk tabungan misalkan, nah dia berjalan pakai prinsip apa? Nah, begitu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah akad. Ya, akad. Akad itu adalah perjanjian kerjasamanya. Nah, misalkan produknya adalah funding, pengumpulan dana. Ya. Kemudian bentuknya adalah misalkan jenisnya adalah tabungan. Nah, tabungan itu berjalan pakai prinsip apa? Misalkan prinsip kerjasama. Ya, misalkan begitu ya. Prinsipnya adalah kerjasama. Nah, ketika kerjasama berarti kan pihak yang punya uang dan pihak yang mengelola uang yaitu bank itu harus sama-sama mempercayakan uangnya itu untuk digunakan. Disalurkanlah ke produk yang kedua yaitu financing. Ya. Nah, kemudian financing itu nanti berjalan pakai prinsip apa? Ya. Prinsipnya misalkan bagi hasil. Ya. Jadi uang itu dipakai untuk mendanai orang dengan sistem kerjasama bagi hasil. Nah, itu merupakan sebuah prinsip. Nah, prinsip-prinsip itu tadi ada prinsip kerjasama, ada prinsip bagi hasil. Nah, itu tadi berjalan pakai pola perjanjian apa? Atau akadnya apa? Oke nih, kita kerjasama ya? Ya. Nah, kerjasama itu akadnya apa kemudian? Nanti ada beberapa istilah di dalam syariah kalau sudah bicara akad. Misalkan ada murabahah, ada mudarobah, ada musyarakah, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini namanya adalah jenis akad. Sehingga di sini ada tiga hal yang harus kalian dudukkan pada posisi yang terpisah. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah prinsip, atau prinsip kerjasamanya. Kemudian yang ketiga adalah akad kerjasama. Oke, baik, di situ ya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu dari masing-masing kelompok itu. Nah, oke, kita mulai dari produk yang pertama yaitu funding atau pengumpulan dana atau penghimpunan dana, apapun itu namanya. Yang jelas prinsip funding itu adalah suatu cara bank untuk menginformasikan ke masyarakat supaya masyarakat itu mau menyimpan uangnya di bank. Nah, seperti itu. Kalau kita bicara secara umum ya itu di bank konven juga ada banyak. Ya memang karena itu sama. Bank kemudian menawarkan beberapa benefit. Ya, kalau di konven ya benefitnya apa? Oh ini bunganya sekian persen nih. Taruh di deposito bunganya sekian persen. Kemudian nanti taruh di tabungan, nanti ada jenis tabungan A, tabungan B, tabungan C, macam-macam jenisnya itu. Kemudian dinama-namai dengan nama-nama yang sesuka mereka.
yang intinya adalah bicara terkait dengan cara bank untuk mengambil uang nasabah supaya ditaruh di bank tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara umum, memang hanya ada 3 produk yang ada di penghimpunan dana itu. Yang pertama tadi saya sebut giro, kemudian tabungan, yang ketiga deposito. Ya, memang ya, di bank syariah juga begitu, sama. Kayaknya saya tidak perlu lagi bercerita giro itu apa, tabungan apa, deposito apa ya. Mungkin salah satu dari kalian pasti punya itu. Punya tabungan, punya deposito. Cuman kalau giro jarang gitu ya. Karena giro itu spesifik. Giro itu biasanya dipakai untuk transaksional uang yang sifatnya cepat. Jadi tidak seperti tabungan dan deposito. Kalau tabungan dan deposito lebih condong ke safe, ya, ke simpanan. Jadi memang naruh uang untuk disimpan, karena makainya jarang-jarang. Gitu. Tapi kalau giro itu makainya cepat, karena operasionalnya ya harus rutin. Ya, apalagi zaman sekarang kita sudah cashless, ya, tidak menggunakan alat-alat untuk menghasilkan uang secara tunai. Yang bisa kan kalian punya usaha, transaksionalnya harus bayar ini, membeli persediaan, misalkan, atau menerima pendapatan, membayar biaya operasional, dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita menggunakan transaksi cashless, misalkan pakai m-banking gitu aja, maka kan bank itu ada di genggaman tangan kita. Gitu kan. Ya kan? Ada pembayaran, sekian, kita sudah bisa lacak, oh ada notifikasi. Kemudian kita belum membayar itu, ya tinggal kita melakukan transfer, kita bayar dengan apapun. Nah, selesai sudah semuanya di situ. Ya, dan ada laporannya resmi, semuanya bisa digunakan untuk bukti. Nah, oleh karena itulah maka fungsi dari giro itu lebih banyak dipakai untuk hilir mudiknya uang, berputar-putar terus. Ya kan? Oleh karena itulah maka bank akan menikmati hasilnya berupa fungsi mediasi yang diberikan oleh bank, yaitu menjembatani antara satu pihak dengan pihak lain untuk bertransaksi secara finansial. Nah, itu kalau bicara giro. Ya. Kita bicara tentang produk-produknya ya. Nanti coba ketika saya bicara tentang hal-hal seperti itu yang ada di pikiran kalian, ini bagaimana kalau itu diarahkan ke syariahnya, gitu ya. Seperti apa nanti bentuknya kalau itu diarahkan ke syariahnya. Kedua, tabungan. Ya oke, bagaimana yang tadi saya sampaikan, tabungan prinsipnya sama dengan tabungan yang umum. Jadi mau nabung di bank syariah, mau nabung di bank konven itu sama, ya, prinsipnya sama. Yaitu nyimpan uang. Gitu. Yang membedakan hanya di pengelolaan uang itu. Sehingga hal itu juga berdampak kepada hasil yang kita terima. Ya, terutama di sini, di deposito gitu ya. Kalau di bank konven kan rata-rata sudah bisa diperjanjikan dari awal. Ya. Bahwa kalau nanti kamu menyimpan uang 10 juta misalkan, maka bunga per bulannya adalah katakanlah 2% gitu ya. Nah, ya sudah jelas, bisa dihitung gitu. Ya. Sehingga kita bisa mengestimasi berapa pendapatan dari bunga deposito. Nah, tetapi di bank syariah tidak bisa begitu, ya kan? Karena bank syariah kan secara prinsip tidak boleh menggunakan unsur spekulasi di dalam melakukan proses transaksionalnya. Ya. Apa yang kita sebut dengan bunga tadi kan sebenarnya adalah spekulasi. Kita bisa memastikan ada 2%. Enggak spekulasi bagaimana? Uang itu masih belum dipakai untuk bekerja, kok bisa mengatakan nanti dapat 2%? Ngitungnya gimana? Ya kan? Pasti menggunakan unsur asumsi, unsur analisis, unsur pertimbangan, sehingga akhirnya itu semua berjalan pada sebuah pola spekulasi. Nah, di dalam syariah kan tadi kemarin sudah kita bahas, itu tidak diizinkan. Nah, oleh karena itu maka hasil yang dibagi itu adalah hasil yang real. Tidak boleh hasil yang bersifat asumsi. Lah, terus hasil realnya itu kapan? Ya kalau sudah digunakan. Katakanlah kita naruh uang nih deposito, katakanlah 10 juta di situ. Gabunglah dengan teman-temannya yang lain, naruh deposito, naruh tabungan.
terakumulasi uang, katakanlah sebesar 100 juta. Uang itu kan harus disalurkan. Ya, karena bank itu kan mediasi tadi, menerima uang dan kemudian menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan, kemudian dari hasil penyalurannya itu kan memperoleh keuntungan. Ya kan? Kalau di konven, keuntungannya namanya bunga. Jadi ketika menyalurkannya itu juga menggunakan bunga. Kita salurkan, katakanlah di konven ya, kita salurkan ke sebuah pengusaha. 100 juta, katakanlah. Bunganya berapa? 5%. Katakanlah begitu aja. Nah, kan sudah jelas Bapak itu. Kalau kita bisa menyalurkan uang dengan bunga 5%, kemudian yang 2% kita pakai untuk membayari depositonya, beres. Berarti kan sudah bisa ditentukan. Yang bisa memastikan kalau si pengusaha itu nanti membayar secara rutin, membayar tepat waktu, membayar secara penuh, dan tidak ada kendala dalam angsurannya itu siapa? Yang bisa memastikan siapa? Nah, di sini loh yang harus kita pikirkan. Ketika sesuatu itu tidak ada kepastian, maka itu disebut dengan nama spekulasi. Nah, di metode-metode yang kita pelajari asuransi itu juga banyak sekali kan metode yang untuk membuat analisis spekulatif. Apakah itu salah? Secara teoritis tidak. Ya kan? Kalau kita melihatnya dari dasar teori, ya benar-benar aja uang itu juga bisa dipakai. Dan ternyata juga menguntungkan. Nah, ini kembalinya kepada prinsip dasarnya. Ketika prinsip dasar yang dicari adalah keuntungan, maka proses tidak pernah evaluasi. Yang penting memang sudah sesuai dengan teoritis. Nah, padahal ya kembali lagi sekarang ke aspek syariah. Kan tidak begitu cara mainnya. Ya, semoga masih ingat loh ya. Saya sering nanti akan membawa kalian kembali lagi untuk memahami apa yang sudah kita bahas di teoritis kemarin. Ya, karena memang itu dasarnya 3 hal tadi. Salah satunya kan dasar teoritisnya. Nah, ketika kita bicara di teori kan tidak begitu kemarin. Bahwa aspek yang nanti akan kita pakai untuk mengatakan sesuatu itu adalah pasti jika sudah terjadi. Nah, belum terjadi itu yang namanya belum pasti. Kalian punya pacar nih misalkan, wah itu nanti pasti jadi suami saya. Wah itu sudah jadi perasaan kita ke pasangan itu kadang itu lebih gitu ya dari sekedar hubungan pacaran. Apakah itu salah? Ya tidak salah juga. Cuman harus diingat supaya tidak memunculkan kesalahan ya. Harus diingat bahwa ada batas-batas yang memang harus kita pahami saat itu kita berada di aspek apa. Kemudian yang kita pakai untuk dasar membuat batasan-batasan itu apa? Kalau kita selama ini diajarin agama, di mana agama kemarin bicara tentang muamalah dan ibadah, maka dari 2 aspek itu cobalah kita gunakan untuk mendasarinya. Bagaimana hubungannya sementara ini masih dalam bentuk pacaran misalnya. Nah, bagaimana kode etik orang yang berpacaran. Nah, sebatas itu. Sehingga kita belum bisa memastikan itu adalah suami atau istri saya. Ya kan? Karena memang belum dipastikan dalam sebuah ijab kabul yang kayak kemarin kita bahas. Bahwa suatu transaksi itu akan menjadi sah jika sudah ada ijab kabulnya. Jadi nikah transaksi ya bodoh. Nikah itu ditransaksikan sama orang tuanya. Gratis lagi. Kok dijoli mas kawin. Nah, inilah sesuatu yang sebenarnya di dalam Islam sering kita temukan, tetapi kadang luput untuk kita gunakan sebagai dasar berpikir. Makanya beberapa hal ini secara umum sudah terjadi secara nyata dunia sekitar kita ya. Hanya sekarang kita coba akan arahkan hal-hal itu pada suatu aspek yang ada pada sebuah lembaga perbankan. Nah, inilah sesuatu yang harus kita pahami. Giro, tabungan, deposito itu merupakan bagian dari produk penghimpunan dana atau funding dalam
transaksi perbankan atau juga perbankan syariah. Nah, sekarang produk itu tadi menggunakan prinsip apa? Nah, sekarang kita bicara prinsip. Prinsip itu secara umum terdiri dari 3. Ya, secara umum ya, nanti secara spesifik akan pecah lagi. Yang pertama adalah prinsip kerja sama. Ya, kerja sama. Nah, kerjasamanya itu nanti macam-macam, nah, makanya pecah lagi ya. Kerjasamanya itu macam-macam, karena kerjasama itu didasari oleh berbagai macam tujuan. Nah, artinya beda tujuan, beda akad. Nah, itu akad ada di bawah prinsip. Ya, akad ada di bawah prinsip. Ketika kita bicara funding atau penghimpunan dana itu, semuanya atau hampir semuanya itu prinsipnya adalah kerja sama. Nah, kok kerja sama, Pak? Iya. Nasabah yang punya uang, bank bisa mengelola uang itu. Sehingga daripada nasabah itu menghabiskan uangnya, kan lebih baik disimpan dulu, karena nanti bisa dipakai untuk beberapa waktu yang akan datang. Dan harapannya dengan disimpan uangnya bisa bertambah. Kenapa kalau harus bertambah? Ya karena nilai waktu uang terus mewajibkan nilai uang itu bertambah. Nah, ingat kemarin kita bicara MK, nilai waktu uang. Ketika kita bicara asumsi uang yang kita taruh itu kan rata-rata jangkanya panjang itu kan. Tidak ada yang rencana naruh itu hanya titip semalam itu kan tidak ada. Nah, kan rencananya juga makanya nanti lek butuh ya, benenggone pangai yang lek butuh nang ATM kan kita gitu. Nah, oleh karena itulah bicaranya adalah terkait dengan tujuan. Tujuan nanti akan mendasari prinsip dan akad. Nah, karena dasarnya tadi adalah prinsip kerjasama, maka bisa jadi tujuan kerjasamanya itu beda-beda. Ada yang tujuan kerjasamanya itu memang hanya dalam jangka yang pendek saja. Maka kerjasamanya itu tadi tujuannya hanya nitip tadi. Nah, kalau kita bicara nitip, maka akad yang dipakai namanya adalah wasiat. Titip, namun cuma titip ya. Nah, jadi oleh karena itu kemudian kita harus melihat secara koridor aturan Islam bagaimana adab. Nah, ini bicara adab ya. Adabnya titipan. Baik yang nitip maupun yang dititipi. Adab ya betul. Ya etika nih ya. Norma-norma yang harus kita jalani. Pokoknya kita orang Jawa. Orang Jawa ya adabnya harusnya adalah sangat tinggi sekali. Misalnya kita nitip apa ya motor lah, misalkan begitu aja gampangannya. Aku tolong ya titip motor. Nah, kamu mau kemana? Ini saya mau ke rumah saudara atau mungkin kalau yang aslinya bukan sini, saya mau pulang, mau mudik. Berapa lama? Sebulan lah paling. Ya, tolong ya. Ini motornya, ini kuncinya, ini STNK-nya. Nah, adabnya titip kan paling begitu aja kan. Minta tolong, saya titip, motor diserahin, kunci diserahin, STNK diserahin. Lah BPKB enggak sekalian, memang mau dijual. Enggak. Kan ya enggak perlu yang titip aja kan, yang penting dipakai oleh yang dititipi bisa kan begitu. Sudah cukup. Nah, kemudian ya ngomong karena ya namanya titip, ya patutnya apa sih kompensasi dari titipnya itu, ya mau pakai ya silahkan gitu ya. Kalau mau dipakai silahkan, tolong dijaga ketika pakai misalkan. Ya, oke. Nah, kan sudah. Nah, oleh karena itu kemudian kita bahas adabnya yang dititipi gimana. Nah, yang dititipi kan harus tahu tempat yang nanti dipakai untuk nyimpan barang yang dititipkan itu untuk amannya ada atau tidak. Kalau nggak ada, ya jangan maksa untuk mengiyakan kan gitu. Nah, ada, oke. Terus kemudian ya supaya motor itu juga tidak bermasalah di mesinnya karena nitipnya dalam waktu lama ya paling tidak bisa dipakai lah, ya bisa dipanasi minimal. Nama dipakai itu kan bensinnya berkurang, ya patutnya juga kan bensinnya diganti, ya dan seterusnya. Tentunya sudah tahu itu. Nah, itulah yang kita bicarakan.
Sama, di sini juga begitu. Wadiah itu adalah titipan. Maka kita juga harus bicara tentang bagaimana prinsip dari titip itu. Nah, contohnya ada di giro tadi. Ya bang, itu kan hanya dititipin kan. Karena bisa jadi kita naruh hari ini juga uang itu dipakai untuk operasional. Ya, terus bang dapatnya apa kan gitu nanti pikirannya. Ya, setidaknya kan secara akumulasi kita sudah mencatat loh, bang. Ada nilai uang masuk segitu yang kemudian dipakai sebagai dasar perolehan. Karena dasar perolehan uang di dalam bank kan dipakai untuk menghitung tingkat likuiditasnya. Ya minimal kan nilai likuiditasnya itu naik gitu loh, karena ada banyak pihak yang mempercayakan uang masuk ke situ. Walaupun flow uang itu berputar. Nah, ketika nanti berputarnya itu juga bagus, maka turnover-nya dari bank juga bagus, ya kan? Sehingga tidak ada lagi yang namanya non-performing loan, NPL, ya, yaitu kredit macet. Nah, apa? Terlihat bahwa di situ perputarannya terus. Setidaknya kan sudah membantu dari sisi itu. Ya, karena kalau kita bicara keuntungan itu nggak hanya sekadar bicara jumlah. 1 tambah 1, 2. 1 kurangi 1, 0. Enggak. Ya, tetapi kita juga akan bicara tentang benefit dari sisi yang tidak sekedar kuantitatif. Nah, yang sering menggunakan adalah di produk giro dan tabungan. Nah, seringkali juga begitu. Kemudian ada akad yang kedua di dalam topik, yaitu akad mudharabah. Istilah yang nanti kita gunakan bagi yang baru pertama kali mengetahuinya memang terkesan aneh, gitu ya. Dan terkesan hampir-hampir mirip. Ya, hampir betul. Oleh karena itulah maka kalian harus memegang kata kunci. Kayak tadi saya bicara wadiah itu kata kuncinya apa? Titipan. Ya sudah. Yang lain pengembangan aja improvisasikan sendiri. Untuk memahami itu begitu. Jadi memahami itu jangan sekali-kali dihafal. Ya. Karena kalau dihafal itu nggak ada gunanya. Mending hafal no Quran, timbang hafal no teori. Nah, teori itu hanya dicari kata kuncinya. Kemudian kata kunci itu nanti dicari poin-poin pengembangannya. Ya. Jadi titipan, indikator dari titip itu gimana? Dijaga etikanya. Etikanya bagaimana? Oh begini. Etika siapa? Yang titip dan yang dititipi. Oh kalau yang titip bagaimana? Yang dititipi gimana? Terus kemudian ketika titip itu nanti ada di produk apa? Terus bagaimana pelaksanaan dari penggunaan produknya? Sudah. Begitu aja indikator. Dan nanti kan lainnya itu kan kembangan aja sendiri. Maka kalian ketika cerita itu mudah. Nanti tidak textbook kontekstual, ngapal, gitu. Tidak. Nah, inilah nanti cara untuk membedakan antara satu akad dengan akad yang lain. Ya, pahami dulu pengertiannya, kemudian pahami posisinya. Akad itu nanti ada di prinsip apa, dan prinsip itu ada di produk apa. Nah, itu caranya step by step. Ya. Jangan digabung bingung. Oke, kita kembali ke mudharabah. Mudharabah apa kata kunci? Kerjasama dua belah pihak. Ya, itu aja. Kerjasama ngapain? Ya kerjasama dalam mentransaksikan uang. Pihaknya itu siapa? Ya nasabah sama bank. Nasabah yang punya duit, bank yang mengelola duit. Nah, nasabah naruh uang di situ nih. Ya, oke. Nah, nanti uang itu nanti dikelola oleh si bank. Nah, mengelola itu kan ada dua kemungkinan. Untung dan rugi. Nah, kalau untung gimana, kalau rugi gimana? Nah, tidak. Prinsipnya begitu aja. Nanti kita bahas lebih jauh. Oleh karena itulah, maka kemarin saya minta untuk memahami dengan menggunakan aturan, karena aturan itu nanti masing-masing akad disendirikan dalam PSAK-nya tersendiri. 102, 103, 104. Nah, mudharabah 105 kalau nggak salah. Nah, kita bicaranya per nomor PSAK. Sehingga nanti ketika kita mengupas terkait dengan transaksi mudharabah itu kelihatan semua itu. Mulai dari pengakuannya, mulai dari pencatatannya, pelaporannya, pengungkapannya, itu kelihatan semua.
Kalau kita nggak lihat biasa ya susah. Nah, ini ya. Jadi akad yang digunakan adalah mudharabah, itu kerjasama, di mana yang punya uang itu nasabah, yang mengelola uang itu adalah bank. Nah, kemudian dari hasil kerjasama itu nanti kan dapat hasil, ya kan? Hasilnya nanti dibagi, nanti bersama, ya bank nanti dapat berapa persen, nasabah dapat berapa persen. Loh, Pak, persentase masih ada? Iya. Tapi persentasenya itu bukan persentase dari bunga. Tapi persentasenya adalah persentase bagi hasil yang kita sebut dengan istilah nisbah. Jadi tolong dibedain loh ya. Nanti kalau yang nggak ngerti itu podo-podo nih gue bank syariah ya nek persentase no. Nek gue bank konvensional nek persentase nih. Ya podo ae lah ngono. Nah, beda. Karena persentase yang dikonvert langsung berimplikasi dari bunga, kalau persentase dari bagian dari syariah implikasinya ke hasil. Bunga ditetapkan di depan, hasil ditetapkan setelah diperoleh. Nah, ini pemahaman terkait dengan mudharabah secara sekilas dulu. Lebih detailnya nanti akan kita bahas satu pertemuan tersendiri kita bicara mudharabah. Oke ya. Nah, pahami aja dulu istilah-istilahnya. Oke, nanti yang lain mau dibaca sendiri. Kemudian masih di dalam penghimpunan dana, ya, masih di dalam mudharabah juga. Itu ada dua jenis mudharabahnya ini. Ya. Yang pertama namanya mudharabah muqayyadah. Ya. Yang kedua mutlaqah gitu ya kalau menurut beberapa buku itu mutlaqah, tulisannya sama biasa mutlaqah. Atau seringkali disebut ya mudharabah gitu tak, mudharabah biasa. Bedanya di mana? Ini, kalau kita bicara dari aspek muqayyadah, artinya si pemilik dana itu, atau sohibul ma'al dalam hal ini nasabah, itu memiliki kewenangan untuk memberikan request kepada bank, kemana dana yang ditaruh di bank itu mau dialokasikan. Jadi, kalau biasanya yang menentukan kemana uangnya yang ditaruh oleh nasabah di situ itu adalah bank. Di dalam bank syariah itu ada akad seperti ini sehingga arah dari penggunaan uang itu bisa ditentukan oleh nasabah. Cuma kan ya bukan berarti kemudian kita hanya nyimpen uang 1 juta terus kemudian kita ngomong ini harus begini ya enggak ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, tetap itu ya secara etisnya tadi lah. Ya mosok duit 1 juta ditaruh di bank syariah kemudian minta ini minta itu terlalu kan ya nggak etis juga kan. Karena kan 1 juta itu dari total persentase dana yang ada di situ itu hanya 0,sekian persen nih. Kecuali kalau dananya di misalkan kayak sekelas koperasi atau lembaga keuangan kecil misalkan yang modal operasionalnya hanya 10 juta, kalian naruh 1 juta itu 10%. Nah itu bisa menggunakan prinsip ini. Tapi kalau masuk ke bank syariah yang di situ sudah ada triliunan uang 1 juta kan hanya 0, gitu kan. Nah sehingga jika tidak kemudian sakar PDW begitu, tetap ada juga aturan yang ditentukan. Yang jelas kita pahami bahwa di situ ada prinsip ya, selama porsi dananya itu memang sudah layak untuk ditentukan arah dari penyaluran atau penggunaannya, maka di sini bisa menggunakan prinsip ini. Kalau yang biasa Pak, yang biasa ya tidak ada, sudah taruh aja uang di situ, mau masuk tabungan, mau deposito, mau ya sudah selesai. Terserah banknya nanti mau dialokkan kemana. Insya karena ini bank syariah diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut dengan nama Dewan Pengawas Syariah, maka tidak asal ketika mendanai, tidak asal ketika menyalurkan. Nanti kita bicara penyaluran dana, tidak asal. Pasti nanti pas menggunakan aspek-aspek di dalam syariah seperti yang kita bahas kemarin. Oke, itu muqayyadah dan yang biasa.
Nah, kemudian ada satu lagi di dalam penghimpunan dana. Sebenarnya ini nanti masuk penghimpunan dana dan juga masuk ke penyaluran dana, ya, yang disebut dengan akad hot atau disebut juga hordul hasan. Ya. Namanya begitu, hot atau hordul hasan. Ini saya jelaskan contoh gitu ya. Tapi pengertiannya sebenarnya begini. Hot itu kata kuncinya adalah dana kebajikan. Nama juga dana kebajikan, berarti memang uang itu nanti fungsinya adalah membantu orang, tetapi membantu dalam posisi tidak atau di luar transaksional. Karena apapun lembaganya, semua transaksional itu pasti juga harus menghasilkan hasil atau keuntungan. Karena keuntungan itu harus kita bagi. Ya. Cuman kalau kita bicara pakai hard, itu tidak menghasilkan keuntungan. Tidak. Karena sifatnya hanya untuk membantu orang. Ya, kebajikan. Contohnya begini. Ada infak. Ya, karena lembaga keuangan syariah atau syariah itu juga bisa menjadi lazis ya. Lembaga ambil zakat infak sedekah. Bisa. Jadi misalkan ada infak nih. Ya, katakanlah ada orang kaya, terus kemudian dia sangat kuat aspek keimanannya, katakanlah tidak mau menerima yang namanya bagi hasil misalkan, ada loh begitu ya, tidak mau menerima bagi hasil dari uang yang ditaruh di situ. Ya, oke, nanti tolong bagi hasil yang masuk ke rekening saya kemudian di auto debit aja, dimasukkan ke dalam rekening hard, misalkan begitu, sebagai infak saya. Nah, misalkan begitu. Berarti kan ada pendapatan dana infak masuk ke dana hard. Oke, berapa? 10 juta katakanlah begitu. Terus gimana cara makainya? Karena bank itu juga bertindak sebagai lazis. Lazis itu pasti akan mencari yang namanya penyaluran dana SIS-nya. Artinya harus menentukan beberapa asnaf ya. Tahu ya asnaf ya. Asnaf itu adalah orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat infak sedekah itu, terutama zakat. Fakir, miskin, hamba sahaya, orim, horor, nah seperti itu. Itu adalah sebuah contoh asnaf. Katakanlah fakir dan miskin, maka mencari data fakir dan miskin. Ya. Cuman hak itu tidak untuk konsumsi. Kalau ZIS biasanya kan banyak untuk konsumsi, jadi diberikan dalam bentuk sembako, diberikan dalam bentuk uang, tetapi uangnya nanti dipakai untuk membiayai hidup dan sebagainya. Tapi ini tidak. Dipakai untuk yang namanya mengembangkan usaha kecilnya. Ya, jadi bukan untuk konsumsi, tapi untuk produksi. Katakanlah si fakir itu adalah seorang pedagang kecil, asongan, tahu asongan ya? Terminal itu masih normal, atau suatu saat ketika terminal itu kembali normal, maka di situ banyak orang yang jualan keliling gitu ya, membawa box gitu yang kemudian dikalungkan di pundaknya, itu kemudian keliling dari bis ke bis gitu. Bagi yang dulu pernah naik bis, tentunya tahu itu. Itu namanya pedagang asongan. Katakanlah modalnya berapa? Ya modalnya ya hanya satu box itu, isinya apa? Permen, tisu, kacang, minyak angin, minuman, apa aja. Ini paling banter nggak lebih dari 500.000. Nah, tapi mau selamanya begitu? Kan enggak toh. Namanya modal 500.000 yang belum tentu itu nanti tiap hari laku. Terus kemudian dapetnya berapa? Dibandingkan dengan operasional hidup hariannya, belum kalau sudah punya keluarga, jelas nggak cukup kan. Jadi kan pasti harus dikuatkan. Nah, salah satu aspek untuk menguatkan kan namanya modal. Terus modal dari mana? Kalau dia utang, tentunya dia alah beratan nanti di dalam angsuran, karena di situ ada bunga. Maka di dalam bank syariah peduli pada hal seperti itu dengan dana hak. Ini deh, kita bantu 2 juta. Nah, modal mungkin 500. Nah, 500 tambah 2 juta, 2 juta 500, tapi bikin kios kecil nggak bisa itu. Ya, satu etalase gitu aja
mana di tempat yang mungkin kan orang bisa beli. Kan lebih banyak tuh isinya akhirnya kan, daripada sekedar satu pok yang dibawa kemana-mana itu. Nah, artinya kan usaha itu bisa tumbuh gitu ya. Satu orang, 2 orang, 3 orang, dan jenis usaha macam-macam, monggo silakan. Yang penting itu tidak habis untuk dikonsumsi. Nah, terus balikinya gimana Pak? Balikinya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing tadi. Tapi yang menjadi spesial di sini, HAT itu mengikuti aturan utang piutang Islam. Utang piutang Islam sangat memungkinkan terjadinya riba. Hulu janatin fahuwa riba. Mereka kan begitu dalilnya. Kalau ada suatu pinjaman yang mengambil manfaat atau menambah nilai dari pinjamannya, maka dalam Islam itu disebut dengan riba. Maka kita akan menghapus yang namanya riba. Karena memang di dalam syariah kita akan mengevaluasi terjadinya transaksi di konvensional dengan menghilangkan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan syariah. Hapus riba. Loh, kalau dihapus ribanya Pak, di dalam pinjam-pinjam itu kan tidak ada tambahan. Iya, tidak ada tambahan sama sekali. Yang namanya simpan utang piutang, karena tadi manfaat yang diambil tidak boleh dalam bentuk penambahan nilai uangnya atau jumlah uangnya. Jadi konsep time value money itu juga gugur dalam prinsip Islam. Nggak ada. Ya. Karena orang berpikir ada tambahan nilai itu karena adanya bunga. Coba kalau bunga itu nggak ada. Ya, maka orang nggak akan berpikir ke situ juga. Bayangkan aja ini dunia tanpa bunga. Bunga banglo ya maksudnya. Ya. Nah, nggak akan ada yang namanya nilai-nilai waktu uang, nggak akan ada yang namanya fluktuasi nilai, nggak ada yang namanya kejadian Bitcoin jatuh, nggak ada. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka prinsip HAT itu mengarah ke situ saja. Kalau dia tadi pinjam 2 juta, ya balikin 2 juta. Kapan? Ya, nanti tergantung kesepakatan. Potensi dari kemampuan peminjam itu membalikin berapa lama? 2 tahun? Ya monggo 2 tahun. Tidak masalah, karena memang uang itu tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Kayak gini loh, misalkan kalian ya, alhamdulillah, misalkan suatu saat kalian tuh punya dana lebih. Kita tahu bahwa di dalam harta kita itu selalu ada harta pihak orang atau bagian orang lain yang ada. Baik itu mereka minta ke kita atau tidak minta ke kita. Tahu lah, dalam harta kita itu bukan milik kita semuanya, itu juga cuma titipan. Dan titipan itu juga artinya dititipkan itu bukan untuk kita sendiri, tetapi juga untuk rahmatan lil alamin. Maka kita harus mampu memberikan penyisian. Monggo, jumlahnya berapa itu masing-masing. Yang jelas dari penyisian itu nanti kita pakai untuk amal jariah, sedekah jariah, untuk infak, zakat. Nah, salah satunya adalah HAT itu, minjemin orang. Nah, dari posisi minjemin ini kita tidak nggak berharap dia balikin, gitu ya. Yang kita harap adalah dengan pinjaman ini, itu dia bisa lebih bahagia, lebih senang, lebih ekonominya bertambah misalkan begitu. Perkara balikin atau ora terserah gitu ya. Tetapi kan namanya utang piutang ya harus berpikir dari sisi kapan pinjamnya, kapan balikinnya tetap. Tetapi secara batin ya kita tidak berpikir secara keuntungan dan tidak berpikir secara waktu untuk balik. Gitu. Jadi lupakan semua teori-teori yang ada di konvensional. Karena kalau ada itu, ikhlasnya itu nggak muncul. Nah, ketika muncul ikhlas, itu tadilah, maka ini benar-benar hak. Nah, seperti itu. Sehingga ketika kita melihat dia itu bahagia, ketika kita melihat dia itu mampu berproduksi lebih, dengan kita melihat dia itu tumbuh secara finansial, kita sudah bahagia. Perkara setelah itu dibalikin atau tidak, itu ya sudah. Biar Allah itu yang mengatur. Nah, inilah prinsip yang ada pada sebuah hal. Ada di penghimpunan dana, artinya memang
itu nanti akan ada dana-dana yang masuk ke dalamnya. Kita bahas itu kalau kita baca kita bahas di BSK ya. Nah, makanya ini hanya sekilas dulu aja. Oleh karena itulah kalau kita simulasi di dalam funding kira-kira seperti ini. Ya, produknya, bukan produk ini ya, akad ini ya, akad. Sorry, ini bukan produk, akad. Produknya tadi loh, tabungan atau apa tadi, giro atau deposito dan seterusnya. Nah, ini akadnya adalah wadiah, mudharabah. Mudharabah ada dua ya, mudharabah mukhayadah dan mutlaqah gitu, atau biasa tadi dan hak. Oke, sampai di sini untuk yang penghimpunan dana. Kemudian tadi bagaimana yang saya katakan bahwa uang itu harus tersalur. Makanya kita masuk ke dalam penyaluran dana. Nah, sama seperti penghimpunan dana tadi, di penyaluran dana itu juga ada prinsip yang digunakan. Ya, di dalam produk penyaluran dana itu ada prinsip yang digunakan. Ada 3 prinsipnya. Yang umum ya, yang lain sebenarnya masih ada. Cuman yang paling umum ada 3. Yang pertama adalah prinsip jual beli. Yang kedua adalah bagi hasil, ya, atau bagi keuntungan. Dan yang ketiga adalah sewa menyewa. Yang paling umum terjadi itu. Nah, bagaimana itu? Ada beberapa kondisi yang nanti akan terjadi di dalam sebuah prinsip jual beli. Saya nggak perlu cerita ya jual beli itu apa ya, tahu lah artinya. Ada penjual, ada pembeli. Nah, di dalam transaksi jual beli itu, ya, nanti kita akan mendasari pada berbagai jenis akad. Ya, di sini ada akad yang namanya murabahah. Ada yang namanya salam. Ya, salam itu nanti pecah jadi 2 juga. Salam biasa dan salam paralel. Ya. Kemudian ada juga yang namanya akad istisnya. Istisnya itu nanti juga ada 2. Ada paralelnya juga. Nah, kemudian ada juga mudharabah. Jadi mudharabah itu adalah suatu prinsip yang bisa, suatu akad yang bisa ada di produk funding dan ada juga di produk financing. Mudharabah. Karena pada prinsipnya mudharabah tadi kan bicara tentang kerja sama-sama. Di dalam penyaluran dana kan ada juga yang namanya prinsip kerjasama, sehingga di situ ada akad mudharabah. Dan ada juga akad yang namanya musyarakah. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam BSK sudah dicantumkan di dalam BSK yang terpisah. Nah, makanya kalau kita bicara teknisnya, mudharabah teknisnya piye? Ya, minimal nanti kita sampai ke jurnal ya. Jadi makanya pemahaman akuntansinya harus bisa dipakai ini nanti. Jurnalnya mudharabah gimana? Nah, jurnalnya murabahah gimana? Jurnalnya salam. Nah, seperti itu. Sehingga nanti suatu transaksi itu nanti kalian harus bisa identifikasi. Oh, transaksi itu akan dicatat pakai apa? Nah, akadnya. Mudharabah kah, murabahah kah, salam, istisnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita saja dulu kita pahami masing-masing. Nah, apa itu murabahah? Sama, ya. Murabahah itu adalah suatu akad yang mendasari prinsip jual beli. Yang sifatnya adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, arti kan begitu kan jual beli. Nah, namanya juga jual beli secara umum, maka harus ada produk yang diperjualbelikan, ada penjual, ada pembeli, ada kesepakatan terkait dengan harga dan keuntungan. Ya, nah, itu pasti. Nah, kemudian tambahannya adalah cara pembayaran. Mau dibayar tunai atau dibayar tangguh. Kalau tunai ya langsung dibayar sekaligus, kalau tangguh ya diangsur. Nah, karena angsuran bisa jadi juga nanti di situ berlaku ada jaminan. Ya. Jaminan itu bukan dalam posisi mewakili suatu nilai atas angsuran atau uang yang dibawa. Ya, tidak. Tapi jaminan itu hanya sebagai suatu media
yang dipakai untuk menguatkan hubungan. Ya, menguatkan hubungan antara pihak penjual dan pembeli supaya bisa taat kepada syariatnya. Kok bisa begitu Pak? Acaranya gimana? Coba kalian ketika mengingat ada surga dan neraka. Itu sebenarnya adalah jaminan yang ditawarkan oleh Allah ke kita. Ya. Dalam posisi ini kita nggak ngerti loh neraka itu kayak apa, surga kayak apa, kecuali ada dari cerita yang ada di Al-Quran. Tetapi karena yang cerita Al-Quran, maka kita yakin bahwa itu benar. Sehingga apa yang ada menjadi gambaran surga dan neraka itu hanya sekedar asumsi di dalam ilustrasi berpikir kita berdasarkan apa yang kita baca di Al-Quran. Tetapi kan ada. Dan kita percaya sebagai salah satu rukun iman. Ya. Nah, berarti kan memang itu merupakan sebuah jaminan atas ketakwaan dan ketidaktakwaan kita pada Allah. Artinya dalam hal ini, jaminan itu diperkenankan. Tapi selama tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan, bukan yang lain. Coba kalau nggak ada jaminan, kan hubungannya jadi longgar. Ya kan? Cara rasa aja deh yang kita pakai untuk memahami. Aku titip motor. Tapi tolong aku siliono duit. Ya. Motorku iki lek pomo didol ngono ya payu lek 10 juta. Aku jilih duwike 2 juta wae. Misalkan begitu. Coba sekarang kalian pikir. Motor itu yang dikasih hanya BPKB netok. Satu, ya. Case pertama hanya dikasih BPKB netok. Case yang kedua, ya dikasih semua. BPKB, STNK, motornya kasih kabeh. Sama-sama utang 2 juta. Iya, kita bicara aja, logis saja. Siapa yang kalian pilih? Jaminan mana yang dipilih? Kalau kita sebagai orang yang punya duitnya. Ya kan? Pasti pilih yang motornya dan surat-suratnya diberikan sekalian. Karena apa? Karena secara hubungan, ketika si pemilik motor itu menyerahkan semuanya dengan nilai 10 juta, padahal dia hanya bawa 2 juta. Itu berarti di sini ada keyakinan bahwa transaksional ini adalah transaksional yang didasari oleh sebuah keyakinan dan kepercayaan. Tetapi kalau yang dikasih cuma BPKB-nya tok misalnya, kan masih ada suudzon di situ. Jangan-jangan motornya terus digadek nang gone liyan. Nah, iya kan? Karena bisa aja motor dan STNK tok dibawa ke tempat lain, digadekno, BPKB-nya digadekno meneh nang gone liyane. Sehingga ketika ada apa-apa, maka tidak akan bisa menyelesaikan, gitu loh ya. Karena apa? Karena jaminannya tidak kuat, hubungannya tidak kuat. Nah, itu maksud dari jaminan ya. Jadi bukan sekedar hanya dipakai untuk nilai, ya, tetapi lebih mengarah kepada aspek hubungan. Nah, pengertian-pengertian berikutnya monggo silakan nanti dibaca. Saya bicara tentang polanya aja. Murabahah itu kalau menurut fikih begini. Nasabah itu nanti bertransaksi dengan bank untuk memesan barang yang dibutuhkan tadi. Ya. Jual beli kan ada barangnya. Tapi kan bisa jadi bank itu nggak punya barang itu, bank itu bukan lembaga dagang kok, itu usaha dagang kok, ya toh? Maka bank akan mencari pihak ketiga untuk membeli barang yang diinginkan nasabah. Contohnya apa? Mobil misalnya. Nasabah butuh mobil, sebuah Innova baru, harga 480 juta, misalnya begitu. Bilang ke bank, mau beli Innova. Halo, nggak salah Pak Di. Beli Innova kan juga auto 2000. Nah, you like duit. Masalahnya nggak duit, kan begitu kan. Nasabah itu nggak punya duit. Butuh uang yang dibantu oleh bank.
Tapi kan tidak ada transaksi hutang piutang di situ selain hak tadi. Makanya nggak mungkin beli Innova pakai dana hak, nggak nutup. Wah, ada limitnya kok di situ. Ya kan? Nah, karena nggak duit-duit, maka bilang ke bank, bang, aku tuh tukokno Innova. Misalkan begitu, 480 juta. Ya, bank kan nggak punya Innova. Akhirnya kan beli kalau itu 2.000. Pihak ketiga. Nah, kalau menurut fikihnya, pihak ketiga itu nyerahkan barangnya itu ke bank. Ya, oh, itu ke bank kok mau duit. Ya, pihak ketiga nyerahkan ke bank. Kemudian kalau barang sudah diserahkan bank, baru barang itu diserahkan ke nasabah, dijual ke nasabah. 400 katakanlah 90 juta, keuntungannya 10 juta. Ya, tapi nasabah nggak punya duit, bisanya ngangsur. Ya sudah nggak apa-apa, dibayar secara angsuran. Disepakati berapa lama, berapa jumlah angsurannya, selesai. Menurut fikih. Ya kalau sing ditransaksikan hanya mobil Innova dan yang cari itu sebulan cuma satu orang mungkin bisa pakai fikih ini. Cuman kalau misalkan bank itu harus menyediakan ini bukan mobil tapi perlengkapan, misalkan perabotan untuk ini misalkan sebuah kantor. Ini namanya perabotan yang warna-warna, mulai meja, kursi, mebel-mebel yang lain itu, agak bendera dan terusnya. Banyak sekali misalnya. Ya kalau cuma satu kantor yang beli. Kemudian kalau ada kantor yang lain juga ngikut kantor lain. 1 bulan katakanlah transaksi yang ada di Murabah itu ada 100. Ya. Kalau pakai fikih ini, lah bang aku tuh di gudang gitu kan. Mana ada bang punya gudang? Ya kan? Ada mungkin gitu loh ya. Bank itu bukan lembaga dagang. Kita dagang kok punya gudang buat apa? Bank punya persediaan gitu nanti lama-lama. Aneh kan? Nah, akhirnya yang berjalan adalah ini. Jadi ketika bank itu membeli ke pihak ketiga itu langsung mengantar barangnya itu ke nasabah. Jadi tidak harus diserahkan ke bank karena sudah tidak atau geser dari fikihnya, namun ada alasan yang logis gitu. Nah, oleh karena itu transaksi berikutnya sama. Oleh karena itu maka yang beda adalah di sini. Tidak selamanya yang membeli itu harus menerima barangnya dulu. Bisa jadi barang itu diarahkan langsung ke siapa yang menjadi end user-nya. Pengguna akhirnya tadi siapa. Nah, seperti itulah ya. Nanti kalau kita bicara murabahah dalam PSAK, ya ini pikiran. Terus banknya nyatet jurnal piye, pihak ketiga lek pomone tuku kuwi piye, nasabah nyatet piye. Nah, ini mas seperti itu. Oke, itu murabahah. Ada juga yang begini, misal barangnya itu adalah barang yang sangat spesifik. Misalkan biasanya di lab, misalkan ya, di laboratorium. Ya. Laboratorium itu kan barangnya spesifik, kan nggak ngerti wong bank gitu, terkait dengan laboratorium. Apalagi laboratorium kesehatan. Banyak, mulai barang-barang kecil-kecil yang untuk praktikum. Nah, bank kan juga ngerti spesifikasinya. Maka, daripada nanti salah, prinsip yang digunakan untuk menambahi akadnya itu adalah wakalah. Wakalah itu adalah perwakilan. Jadi bank itu mewakilkan ke nasabah. Terus ini loh, golek dhewe barang itu kaya apa sing kok butuhno. Potongan list harganya itu semurah mungkin. Seperti apa? Ya. Dan nanti serahkan ke saya datanya. Nah, kalau data tidak terserahkan, maka bank itu ngasih uang ke nasabah. Bayaran dewe. Nah, itu tadi ke pihak ketiga. Nah, akhirnya nasabah bisa membeli ke pihak ketiga langsung. Karena dia yang beli kan barangnya di atas sini kan. Nah, tetapi uang yang dipakai untuk membeli tunai ke pihak ketiga tadi adalah uangnya bank. Berarti gimana kita kembalikannya ke bank? Nah, setelah transaksi jual-berjual itu tadi sudah dicatat di jurnal, baru kita menjurnal bagaimana kita membayar cicilannya. Itu kalau kita jadi nasabah. Sehingga dua satu transaksi aja nanti kita bisa 3 sudut pandang itu ya untuk mengakui. Kalau sebagai nasabah, kalau sebagai bank, kalau sebagai pihak ketiga. Nah, lengkap toh. Umat orang ngerti jurnal. Nah, harus paham. Makanya tadi 3 hal itu harus disiapkan. Kemudian berikutnya adalah akad salam. Salam itu apa? Ini.
masih merupakan sebuah akad berdasarkan prinsip jual beli, cuman lebih banyak kalau salam itu berdasarkan jual beli tangguh atau jual beli yang berdasarkan pesanan. Kalau yang murabahah tadi lebih ke produk yang ready to use, ya. Udah ada. Jadi kita mau beli mobil, ya mobilnya ada. Kita mau beli peralatan lab, ya peralatan itu udah ada. Tinggal kita beli aja, kita bawa. Ya. Ataupun kalau memang butuh waktu, paling nggak lebih dari seminggu untuk dikumpulin. Nah itu murabahah. Tetapi kalau memang barangnya itu belum ada dan harus diadakan dulu, maka masuk kategori pesanan atau tangguh. Sehingga akadnya bukan lagi murabahah. Akadnya adalah salam. Ya, karena karakteristik salam itu seperti ini. Ada pembeli, ada penjual. Kemudian ada uang muka. Ya. Karena memang waktu penyerahan barangnya masih lama, sehingga dikasih uang muka saja. Nah, maka di situ seolah-olah muncul utang. Ya. Katakanlah yang jadi nasabah itu adalah pihak yang menyediakan dananya, yang membeli adalah si bank. Bank itu sudah ngasih uang muka ke nasabah, tapi nasabah itu belum mengirim sedikit pun barang ke bank atau ke pihak yang membutuhkan. Maka seolah-olah muncul ada utang. Nah, cuman mencatatnya bukan dalam transaksi utang piutang, tapi tetap jual beli tangguh. Ya. Jual beli tangguh. Nah, rata-rata produk yang jual dengan menggunakan salam ini agroindustri ya. Jadi produk-produk pertanian. Jadi membeli jagung katakanlah 1.000 ton. Jagung 1.000 ton kan tidak mungkin sehari ada, seminggu ada, atau sebulan ada. Ya pas musimnya, kalau enggak. Jadi kan harus nanam dulu. Ya kalau satu orang itu hektarnya cukup, kalau hektarnya enggak cukup kan harus mencari pemasok dari tempat lain. Nah, kumpulin. Nah, setelah terkumpul baru ditransaksikan. Nah, proses mulai dari pesan sampai barangnya itu terkumpul. Nah, ini pembiayaannya dengan menggunakan salam akadnya. Oke, yang lain nanti bisa dibaca. Nah, kalau yang paralel gimana? Nah, ada yang paralel. Paralel itu gini, yang membedakan cuma jumlah nasabahnya. Kayak tadi saya katakan jagung 1.000 ton, itu kan kalau satu orang petani yang menyediakan juga kesulitan. Apalagi kalau di deadline waktunya katakanlah cuma 3 bulan. Ya, akhirnya si petani itu kan menghubungi teman-temannya. Petani 2, petani 3, petani 4. Nah, karena barang itu tadi ditransaksikan dari beberapa pihak, maka di situ ada rangkaian orang yang menjadi nasabah yang punjere transaksinya dengan bank yang sama. Maka karena itu tadi rangkaian, maka itu disebut dengan nama paralel. Ya. Nanti jurnalnya bank ya beda loh ya. Jurnal ke petani 1, jurnal ke petani 2, jurnal ke petani 3. Beda. Nah, di situ paralel. Kemudian yang ketiga istisna. Apa itu istisna? Mirip dengan salam ya. Cuman yang membedakan adalah di objek yang ditransaksikan. Kalau salam tadi kan agrobis ya, jadi berbasis pertanian atau perkebunan. Kalau yang istisnya itu berbasis customize, yaitu barangnya harus dibuat dulu. Ya, misalkan kursi ya, misalkan gitu. Satu set kursi dengan spesifikasi A, B, C, D begitu. Nggak ada yang sudah jadi, harus dibuat. Nah, karena harus membuat, maka ada waktu lagi nanti situ. Nah, sehingga tangguh lagi. Cuman tangguhnya itu, progresnya itu jelas. Gitu. Karena penyelesaian kursi itu bisa kita persentasekan. Ini sudah selesai 10%, 20, 30, sampai 100%. Nah, misalkan ya, rumah, jadi biasa kan beli kaplingnya dulu gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah oke transaksinya beres, baru rumah itu dibangun. Tetapi harga jualnya itu bukan hanya kapling tok, tetapi sudah plus rumah yang dibangun itu. Namun membayarnya bertahap. Nah, itu. Jadi baik salam maupun istisnya polanya sama. Jadi penjual berkoordinasi dengan pembeli dulu ya untuk memesan barangnya, kemudian menghitung nilai pembayarannya.
Nah, pembeli baru nanti kalau sudah selesai mengantarkan barangnya itu ke penjual. Sudah itu toh. Namanya juga jual beli. Ya, cuman pembayarannya nanti kadang begini. Ya. Ada juga barang itu karena transaksinya adalah paralel, maka melibatkan pihak yang ketiga. Nah, oke, seperti itu. Oke, itu untuk salam dan istisna. Ini posisinya salah ini. Ijarah itu sebenarnya tidak di posisi funding, financing ya. Tidak di posisi penyaluran dana. Ijarah itu sewa menyewa. Ya. Jadi ini masuk ke dalam prinsip sewa menyewa. Jadi kan tadi prinsipnya adalah jual beli, bagi hasil, sewa menyewa ya. Jadi kita sudah bahas terkait dengan jual beli. Nah, sekarang kita coba bicara terkait dengan sewa menyewa. Istilahnya ini kalau menurut fikih, ada mu'jir, ada mustajir, ya. Dan ada pihak ketiga. Mu'jir itu ini, yang menyewakan. Kalau mustajir itu yang menyewa. Namanya barang yang disewakan, itu afdolnya kalau menurut fikih ya barangnya sendiri. Ya. Jadi mu'jir itu harus beli dulu barang yang mau disewa itu ke pihak ketiga. Ya, setelah barangnya ada, baru barang itu disewakan ke mustajir. Dan mustajir membayar biaya sewanya itu ke mu'jir. Ya. Kalau menurut fikih begitu. Cuman kadang terjadi transaksi seperti ini. Bank ke pihak ketiga itu bisa jadi tidak hanya beli, tetapi bisa jadi sewa. Bank itu justru menyewa ke pihak ketiga. Mobil, katakanlah gampangannya gitu aja, mobil. Dan menyewa ke pihak ketiga. Yang punya mobil aslinya pihak ketiga itu. Sewa oleh bank. Nah, sama bank kemudian disewakan lagi ke nasabah. Nasabah bayar. Ya. Nah, kemudian kalau memang sewanya itu adalah sewa beli, ya, ijarah mutahiyah bitamlik istilahnya ya. Maka setelah akhir masa sewanya itu bisa langsung terjadi transaksi jual. Jadi bisa sekaligus ya. Tapi sekaligus yang terjadi tidak secara bersamaan. Karena kalau di dalam konsep ta'aluk kemarin itu, ijuan kemarin itu, kalau terjadinya bareng. Sewa, beli, itu di waktu yang bersamaan. Kalau ini enggak. Jadi transaksi pertama itu sewa, sampai akhir masa sewanya. Setelah akhir masa sewa, maka berapa nilai barang yang disewakan itu pada nilai akhir ditransaksikan untuk jual. Nah, jadi begitu kalau kita bicara. Nah. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kerja sama. Kerja sama. Nah, di dalam prinsip kerjasama nanti ada akad yang berbeda lagi. Yang pertama adalah akad mudharabah. Nah, sebenarnya itu sama prinsipnya dengan mudharabah yang ada di pengumpulan dana tadi ya. Yaitu kerjasama di mana satu pihak pemilik dananya, yang satu pihak adalah yang mengelola dananya. Tapi kalau di dalam transaksi ini yang membedakan antara funding dan financing, kalau di funding itu pemilik dananya nasabah, yang mengelola adalah bank, itu funding ya. Kalau di financing kebalikannya, yang punya uang adalah bank, yang mengelola uang adalah nasabah. Jadi begitu. Contoh nih, saya punya usaha bakso, saya butuh uang. Untuk apa? Ya untuk ekspansi. Saya mau bikin lagi cabang di sana. 5 misalkan begitu. Ya, tapi nggak cukup uang saya untuk ekspansi. Nah, gimana nih bank syariah? Ya maka kita bisa transaksinya kerjasama. Berapa biaya ekspansinya? Katakanlah 50 juta. Oke, 50 juta. Ini ada uang 50 juta. Nah, bank begitu. Tapi prinsip kita adalah kerja sama. Ya. Pakaian uang 50 juta itu untuk ekspansi. Kamu berani memberi saya berapa?
dari hasil ekspansi kamu. Nah, inilah ya. Kan tadi cuma punya satu warung, gitu. Katakanlah satu warung itu 1 bulan punya keuntungan katakanlah 5 juta. Nah, terus kita pengen buka 5 warung lagi. Ya, katakanlah warung-warung yang baru itu 1 bulan keuntungannya 10 juta katakanlah. Tapi 2 kali 5, ada 10 juta. Ya kan? Dari 10 juta itu tadi kita berbagi. Berapa persen yang kok kasih ini ke saya sebagai bank misalnya. Sisanya pakai kan begitu. Nah, disinilah yang kemudian kita bicara tentang nisbah ya, atau jumlah persentase bagi hasilnya. Tetap ada persentase, tetapi persentase itu nanti akan dihitung setelah hasilnya itu diperoleh. Jadi yang dipastikan hanya persentasenya saja, bukan nilai rupiah atas hasilnya. Ya oke lah gini ya, karena yang punya duit itu saya, maka saya 60% ya. Kamu yang ngelola 40%. Gimana? Nah, sampai deal nanti ketemu. Ya kalau nggak ketemu ya nggak jadi transaksinya. Kalau ketemu ya sudah itu disepakati. Oke, 60-40. Nanti kalau dapat 10 juta, berarti yang 6 juta itu nanti masuk ke bank, yang 4 juta nanti miliknya nasabah. Transaksinya piye? Nah, makanya kita bahas di PSAK Mudharabah nanti. Ya, di PSAK Mudharabah itu otomatis ngatur 2 sisi, yaitu mudharabah dalam posisi funding dan mudharabah dalam posisi financing. Apik-apik pokoknya. Nah, seperti itu. Oke, yang lain nanti tolong dibaca sendiri aja. Nah, kalau di dalam fikih klasik seperti ini ya. Tapi secara prinsip juga sama dengan fikihnya ya. Kita melakukan kerjasama dengan nasabah, ya, terjadi sebuah ikatan MOU, maka si bank itu nanti menyerahkan kebutuhan modalnya si nasabah tadi lah. Nasabah itu berbekal keahlian untuk jualan bakso, si bank itu punya duit, serahkan ke situ untuk membuat usaha-usaha baru. Dari usaha itu nanti dapat keuntungan. Nah, untungnya itu nanti dibagi. Ya. Cuman resikonya kalau rugi gimana? Rugi itu kan atas dasar nilai uang yang dikerjasamakan. Sekarang coba lihat. Yang berbentuk uang kerjasamanya siapa? Hanya bank sendiri. Karena modal itu sepenuhnya ditanggung oleh bank itu sendiri. Ini nggak ada setoran uang. Dia hanya punya keahlian jualan tok. Jadi ketika rugi, ya disinilah maka nanti sedikit beda. Dalam mudharabah, rugi itu yang menanggung bank. Dalam fikihnya loh ya. Ya, dalam realitasnya ya mau gelem dewean. Itu tetap harus itu kalau di dalam mudharabah. Kemudian yang di dalam akad yang berikutnya adalah musyarakah. Sama-sama kerjasama bagi hasil juga. Cuman apa bedanya? Bedanya kalau di dalam mudharabah tadi yang punya dana hanya satu pihak, tapi kalau musyarakah masing-masing pihak harus berkontribusi terkait dengan dana untuk modal. Ya. Jadi nanti begini, ada kontrak bersama, nasabah itu juga harus punya uang untuk modalnya, kekurangannya nanti disupport oleh bank. Nah, jadi misalkan usaha itu butuh 10 juta nih ya, tadi ya. Nah, kamu punya duit berapa? Misalkan gitu. Nah, saya baru punya 3 juta ya. Ya oke, nasabah 3 juta ya uangnya, tapi yang 7 juta tak tambahin. Nah, itu banknya begitu. Jadi 7 juta dari bank, yang 3 juta dari nasabah. Bikin usaha. Nah, ini enak. Kalau udah punya untung gimana? Ya 7 juta dan 3 juta kan? 3 juta berarti 30%, 7 juta berarti 70%. Nah, jadi kalau keuntungan kan mudah berbaginya. Si bank tadi karena kontribusinya 70%, maka 70%-nya bank, 30%-nya nasabah. Demikian juga kalau terjadi rugi, maka persentase pembagiannya juga sesuai dengan persentase yang disetor. Nah, ini kalau di dalam usia alokasi itu fair, karena sama-sama. Cuman kan konteksnya kan tergantung dari situasi. Ya kalau nasabah pas duit baru bisa musyarakah. Kalau nggak duit, ya harus dengan mudharabah. Artinya syarat dan ketentuannya juga mengikuti terkait dengan akad transaksi.
Kemudian di aspek pembiayaan yang berikutnya, yang ini di luar dari tadi ya, tadi kan hanya ada bagi hasil, kemudian jual beli, sewa, tambah satu lagi, rahan. Rahan itu apa? Gade. Ya tadi, gade tadi ya. Di gade secara fidusia dan gade secara fisik. Kalau fidusia itu berarti hanya secara administrasi aja. Surat-surat netok yang digade no, gitu ya. Barangnya tidak dipakai. Tapi kalau secara fisik itu semuanya. Ya, tapi secara syariah juga sama. Cuman aspek gade ini antara yang korban dan syariah hampir sama, gitu ya. Hampir sama. Sehingga tidak ada yang spesifik seperti yang produk yang lain tadi. Nah, sehingga kalau kita simpulkan di produk pembiayaan itu ada seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah produk jasa perbankan. Ya. Nah, di sini kalau bicara jasa perbankan, secara prinsip hampir mirip. Saya belum bisa menceritakan secara teknis satu persatu. Tolong pahami dulu saja beberapa transaksi-transaksi yang ada di bank konven seperti transfer, inkaso, falas, LC. Nah, secara prinsip itu juga masih terjadi di bank syariah. Ya. Cuma namanya aja nanti yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kalau transfer, inkaso, kartu kredit, LC itu namanya wakalah. Ya, jangan bank garansi itu namanya kafalah. Kalau bill counting, anjak piutang itu namanya hawalah. Kalau falas namanya saf. Ya, tapi secara prinsip sama. Karena ya bagaimanapun juga dia tetap bank. Nah, disinilah yang kemudian menjadi suatu pertanyaan. Apakah benar-benar bank itu murni syariah? Bank syariah maksudnya ya. Nah, silakan. Itu diteliti. Nah, itu dapat ide kan? Bentar lagi kan kalian mau apa namanya? Kalau nanti skripsi misalkan ya itu nggak bentar ya, saya lama ya. Kalau skripsi silakan diteliti. Ya, analisis kadar kesyariahan pada bank syariah X. Ya, misalkan nggak apa-apa. Ya, silakan. Sehingga dari situ bisa kita pakai sebagai referensi untuk membuktikan sebenarnya apakah benar bank syariah itu 100% menjualankan prinsip syariah. Di sini baru kalau dari sebuah hasil penelitian kalian bisa berkomentar bahwa wah itu nggak sesuai, itu nggak syar'i dan seterusnya. Ya. Tapi kalau hanya kata-katanya ya jangan. Kemudian sewa menyewa tadi ya, jaroh tadi ya. Oke, bila sudah nanti tolong dibaca lagi. Oke, sehingga kalau kita kumpulkan di dalam jasa perbankan ya kira-kira seperti itu. Oke. Nah, inilah produk, prinsip, dan akad yang ada pada sebuah lembaga perbankan syariah. Ya. Yang paling penting harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa menentukan suatu transaksi itu di dalam kategori produk apa, menggunakan prinsip apa, dan akad yang digunakan apa. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di situ. Tapi nanti kalau kita sudah bisa menentukan itu, katakanlah sudah oke ini pakai musyarakah, katakanlah gitu ya. Nah, bagaimana akuntansi musyarakah? Nah, maka kita bahas PSAK-nya. Next week kita mulai dengan membahas PSAK 101, yaitu konsep dasar transaksi pada akuntansi syariah. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pagi ini. Bagi yang belum absen, mumpung masih ada waktu, silahkan melakukan absensi. Bagi yang sudah, kalau memang ada pertanyaan, monggo silahkan bertanya. Oke, nggak ada yang tanya? Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang bertanya, semoga tidak bertanyanya itu karena paham. Ya. Atau mungkin belum terpikirkan untuk bertanya saat ini, silakan nanti ditanyakan di kesempatan yang lain.
Tidak harus menunggu kita ketemu di mata kuliah ini minggu depan. Monggo silahkan ditanya lewat WA, lewat apapun. Boleh kok ya, saya welcome aja. Yang penting jaga etika ketika harus berkomunikasi dengan siapapun dosennya. Oke, mungkin begitu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Insya Allah ketemu lagi di waktu minggu depan. Saya tutup pembahasan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.